wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Apriani dari kelas 4B PGSD Universitas Bengkulu. Video praktik ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar fisika dan IPBA dengan dosen pengampu Bunda Dalifa dan Bapak Adi Darmansyah. Video praktik ini akan membahas mengenai campuran homogen dan campuran heterogen. Sebelumnya telah kita ketahui bahwa zat terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah zat tunggal dan yang kedua adalah zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran adalah zat yang dibentuk dari dua zat atau lebih yang berbeda tanpa menggunakan reaksi kimia. Zat campuran bisa dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama adalah campuran homogen. Arti kata homogen adalah sejenis atau seragam. Jadi, campuran homogen adalah campuran yang penampilan dan komposisinya seragam. Campuran homogen tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Pada campuran homogen, partikel penyusun tidak akan mengendap jika didiamkan. Campuran homogen juga biasa disebut sebagai larutan. Yang kedua adalah campuran heterogen. Campuran heterogen dapat diartikan sebagai zat atau fase yang berbeda. Campuran heterogen terdiri dari partikel yang berukuran besar, kasat mata, dan akan mengendap jika didiamkan, sehingga dapat dengan mudah dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Nah, di sini selanjutnya kita akan membedakan dan membandingkan zat-zat mana saja yang tergolong ke dalam campuran homogen dan zat-zat yang tergolong ke dalam campuran heterogen. Bahan-bahan yang diperlukan pertama adalah air, kopi, teh, garam, sirup, gula, tepung, kerupuk, minyak goreng, serbuk kayu, pasir, dan batu. Bahan-bahan yang diperlukan adalah air mineral dan menggunakan sendok. Kemudian kita akan mencampurkan air ke dalam semua bahan untuk membandingkan apakah bahan-bahan ini termasuk ke dalam campuran homogen atau campuran heterogen. Yang pertama adalah kopi kita campurkan dengan air. Selanjutnya, teh kita campurkan dengan air. Garam, sirup, gula, tepung, kerupuk, minyak goreng, serbuk kayu, pasir, dan batu. Kemudian kita aduk menggunakan sendok bahan-bahan yang telah dicampurkan dengan air untuk dapat membedakan manakah zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Yang pertama adalah kopi. Selanjutnya adalah campuran air dan teh. Lalu campuran air dan garam. Selanjutnya, air dan sirup. Gula. Lalu campuran air dan tepung. Selanjutnya, campuran air dengan kerupuk. Selanjutnya adalah campuran air dengan minyak, kita aduk menggunakan sendok. Selanjutnya adalah campuran serbuk kayu dan air. Lalu campuran air dan pasir. Dan yang terakhir adalah campuran air dan batu. Selanjutnya kita akan membandingkan mana saja campuran yang termasuk ke dalam campuran homogen dan mana campuran yang termasuk ke dalam campuran heterogen. Yang pertama adalah campuran air dengan kopi. Campuran air dengan kopi termasuk campuran heterogen karena campuran air dengan kopi jika didiamkan akan menghasilkan endapan serbuk kopi. Selanjutnya adalah campuran serbuk teh dengan campuran air. Campuran serbuk teh dan campuran air termasuk ke dalam campuran heterogen
karena dapat kita bedakan antara air dan partikel serbuk teh. Selanjutnya adalah campuran air dengan garam. Dapat kita lihat bahwa garam tercampur rata dengan air dan tidak akan menghasilkan endapan. Jadi dapat kita ketahui bahwa garam dan air dapat disebut sebagai larutan garam dan tergolong ke dalam campuran homogen. Selanjutnya adalah campuran air dengan sirup. Campuran air dengan sirup termasuk ke dalam campuran homogen karena tidak dapat dibedakan lagi antara air dengan sirup. Selanjutnya adalah campuran air dengan gula. Campuran air dengan gula termasuk ke dalam campuran homogen karena air sebagai zat pelarut dan gula sebagai zat terlarut tidak dapat dibedakan lagi dan tidak menghasilkan endapan. Selanjutnya adalah campuran antara tepung dan air. Dapat dilihat di sini bahwa campuran tepung dan air akan menghasilkan endapan, sehingga kita ketahui bahwa tepung dan air termasuk ke dalam campuran heterogen. Selanjutnya adalah campuran air dengan kerupuk. Dapat kita lihat di sini bahwa kerupuk tidak tercampur dengan rata ke dalam air, sehingga kerupuk dan air digolongkan ke dalam campuran heterogen. Selanjutnya adalah campuran air dengan minyak. Dapat dilihat di sini terjadi perbedaan partikel antara partikel air dan partikel minyak, sehingga campuran air dengan minyak tergolong ke dalam campuran heterogen. Selanjutnya adalah campuran serbuk kayu dan air. Dapat kita lihat bersama bahwa di sini serbuk kayu mengendap, sehingga digolongkan ke dalam campuran heterogen. Selanjutnya adalah campuran pasir dan air. Campuran pasir dan air jika diaduk akan menghasilkan endapan, sehingga campuran air dan pasir tergolong ke dalam campuran heterogen. Dan yang terakhir adalah campuran air dengan batu. Jika diaduk tidak akan menghasilkan campuran yang teraduk dengan rata, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa batu dan air jika dicampurkan akan menghasilkan campuran heterogen. Sehingga dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa garam, sirup, gula tergolong ke dalam campuran homogen, sedangkan pasir, teh, kopi, minyak goreng, serbuk kayu, tepung, kerupuk dan batu jika dicampurkan dengan air maka akan menghasilkan campuran heterogen. Nah, kesimpulannya, campuran homogen adalah campuran yang penampilan dan komposisinya seragam. Campuran homogen tidak dapat dibedakan antara zat-zat yang tercampur di dalamnya. Pada campuran homogen, partikel penyusun tidak akan mengendap jika didiamkan. Campuran homogen juga biasa disebut sebagai larutan. Dari percobaan ini kita dapat mengetahui bahwa garam dan air termasuk dalam campuran homogen atau biasa disebut sebagai larutan garam. Selanjutnya adalah sirup sebagai campuran homogen dan gula atau larutan gula termasuk ke dalam campuran homogen. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang dapat diartikan sebagai fase atau zat yang berbeda dan akan mengendap jika didiamkan, sehingga dapat dengan mudah membedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Di sini, batu, kerupuk, minyak goreng, tepung, kopi, serbuk kayu, teh, dan pasir. Sekian video tentang membandingkan antara campuran homogen dan campuran heterogen. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.